Pengusaha sombong ini mendadak terjebak pada perang Soviet versus Jerman setelah meremehkan perjuangan para pahlawan. Apakah dia bertahan di sana sesuai ucapan sombongnya atau hanya blongap-longo karena gak punya skill perang sama sekali? Oke lah teman-teman, tanpa basa-basi lagi langsung aja ke filmnya. Film diperlihatkan di era modern di Moskow. Seorang pengusaha kaya dan sombong yang bernama Mikhail Surovov nampak sedang menikmati pemandangan jalan bersama rekan kerjanya yakni Alex. Mereka ngebut di jalan merasa bahwa kota ini terbangun karena pengaruh besar mereka. Sekarang mereka berdua sedang menjalankan proyek pembangunan besar yang didukung oleh para investor luar negeri. Saat kemudian mandor proyek mendadak menelepon mengatakan bahwa ada masalah di lokasi penambangan pasir. Dengan santai Mikhail ke lokasi penambangan, lalu melihat beberapa arkeolog di sana. Mandor mengatakan bahwa ada beberapa penelitian di titik penambangan yang menghambat kerja mereka, atau pasir telah habis beberapa tempat. Jadi ini adalah lokasi terakhir yang harus ditambang. Dua pasang orang menghadang truk sambil live di medsos, mengancam Mikhail bahwa video ini ditonton oleh banyak orang karena peneliti juga memiliki hak untuk bertugas di sana. Untuk itu Mikhail mencari cara lain. Dia akhirnya secara rahasia menyuruh mandor menarik mundur alat-alat tambang, lalu nyuruhnya membuat kecelakaan palsu karena situsnya diteliti ruang bawah tanah. Mikhail dengan sengaja menyuruh mandor melepas rem salah satu truk ke arah lokasi penelitian. Untuk itu terowongan akan terkubur bersama peneliti. Sekaligus Mikhail juga merencanakan terluka agar masyarakat percaya bahwa itu kecelakaan murni. Walaupun tindakan ini terlalu ekstrim, mandor pun setuju. Mikhail tertarik dengan wanita itu, lalu dia mengambil bunga untuk merayunya, walaupun tujuan utamanya mengambil alih lokasi itu. Ia bernama Eliza, seorang gitu sekaligus arkeolog. Kemudian Eliza berkata bahwa ia menemukan benda-benda yang hilang di catatan sejarah. Ia juga terkejut setelah melihat nama lengkapnya yaitu Mikhail Surovov. Setelah melihat itu Eliza pun menunjukkan lokasi yang dia teliti kepada Mikhail, yang menurutnya pasti memiliki hubungan dengannya. Sejujurnya Mikhail tidak peduli lagi dengan itu, namun dia tetap menuruti permintaan Eliza. Sementara itu mandor telah merancang kecelakaan ini, lalu ia melepas rem truk ke arah terowongan. Pada saat yang sama mereka telah memasukinya. Di dalam sana ternyata dipenuhi amunisi dan parah tulang pahlawan Uni Soviet dari Perang Dunia II. Menurut penemuannya ini adalah markas terakhir Uni Soviet. Di mana markas terakhir Uni Soviet? Dikepung Jerman. Disinilah para tentara Soviet memilih bunuh diri daripada tertangkap oleh Jerman. Eliza juga menunjukkan parfum perempuan yang masih utuh, lalu beberapa surat dan catatan penting lainnya. Di saat yang sama di atas mereka telah siap untuk merobohkan lorong, namun masih tertahan oleh kayu. Eliza mengenalkan lebih lanjut di mana ia menemukan pistol mini milik Mayor Rogisov yang digunakan untuk bunuh diri, dan surat terselip di bajunya yang menunjukkan bahwa Mayor ini memiliki istri yang berhasil diselamatkan pada masa perang. Eliza juga memiliki salah satu teka-teki yang belum bisa ia pecahkan, yakni pada tengkorak beridentitas Alexei Zurov yang menjabat sebagai komisaris di salah satu batalion Uni Soviet. Di sini Eliza mengklaim tengkorak itu milik kakek Mikhail, jadi dia berharap tempat itu tidak digusur tempat terhormat kakeknya sendiri. Mendengar itu Mikhail Surovov terkejut, lalu dia mengatakan bahwa nama itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Mikhail mengaku bahwa keluarganya berasal dari panti asuhan sejak awal, bahkan jika ia dari keluarga pahlawan ia tak peduli. Mikhail malah menghina para pahlawan dengan mengatakan bahwa pahlawan sudah mati. Untuk kita bukan berarti membawa masalah. Untuk kita apapun alasannya, Mikhail tetap teguh untuk melenyapkan situs penemuan ini dan melanjutkan proyeknya. Tepat pada saat itu truk di atas kembali melaju.
Namun teman Eliza mengetahuinya dan berhasil menahannya. Apesnya Mikhail terbawa emosi dan tak sengaja mencabut paku dari badak lorong, sehingga mereka berdua tertimbun tanah karena hal sepele itu. Mikhail tak sadar, mendadak terbangun di tahun 1943 ketika Jerman mengepung salah satu kota bagian Uni Soviet yakni kota Leningrad. Paku pasa masih ia pegang dan ia juga melihat prajurit Uni Soviet di hadapannya. Dua tentara itu tampak cemas setelah melihat es menghalangi jalan mereka. Batalion mereka terkepung oleh Jerman. Tidak ada pilihan lain untuk keluar meminta bantuan. Mikhail pergi ke atas lalu semakin tercengang setelah melihat labirin pertahanan di hadapannya. Mendadak bom pesawat Jerman menghujani lokasi seketika membuat ia panik berlindung di sana. Di selah labirin Mikhail bertanya pada salah satu tentara, namun dia hanya diam tak merespon. Di sini Mikhail menyadari bahwa ia terjebak di sini karena melepas paku pasa itu. Namun sesaat kemudian ia melihat Alexei Yorov melintas dan ia bergegas mengejarnya. Di sepanjang labirin Mikhail melihat puluhan tentara terkena bom. Anehnya mereka tak menyadari keberadaannya, bahkan ketika bom meledak Mikhail tak mengenai bom sama sekali. Dia terus mengejar Alexei yang semakin ke arah musuh. Tampak tentara Jerman bersama ternyata semakin mendekat. Di sini Mikhail menyaksikan tentara di bawah umur yang juga ketakutan, sementara pria berpangkat tinggi seperti Alexei Yorov memotivasi supaya tak gentar, mengatakan bahwa kedudukan kita sama. Alexei mengambil granat dengan cepat, melemparnya tepat di tank Jerman. Mikhail mengira Alexei terkena ledakan, ternyata dia masih hidup. Lalu kembali berkeliling untuk memotivasi para tentara. Salah satu regu telah terkapar sampai pada akhirnya mereka tewas semua. Melihat itu Alexei mengomandoi untuk segera mengungsi keluarga sipil tersisa sebelum pasukan Jerman tiba lebih banyak. Sementara itu Mikhail semakin panik dan berharap bisa pulang secepatnya. Ia mencari ruang markas tempat paku itu menancap, tapi saat memasuki ruang markas Mikhail tak kunjung menemukan lubang paku pasa itu. Mikhail yakin bahwa ini adalah tempat para tentara bunuh diri. Namun setelah mendengar pembahasan mereka, ternyata Mikhail salah. Ternyata Alexei berlanjut pergi keluar untuk mengumpulkan para wanita di pinggir sungai. Di sana Mikhail menyaksikan perpisahan sepasang kekasih yang bernama Boris dan Olga. Sebelum Olga berpisah, ia memberikan pistol kecil kepada Boris. Mikhail dengan cepat menyadari bahwa pistol itu adalah pistol yang ditemukan di dalam penggalian. Karena Mikhail tak kunjung menemukan lubang paku pasa di markas, akhirnya dia membuang paku itu lalu memutuskan pergi dan mengikuti para pengungsi. Kapal pun didayung sejauh mungkin dari lokasi. Namun tak lama setelah itu bom mendadak dijatuhkan oleh Jerman. Para wanita bertekad bertahan di atas kapal, sementara Mikhail langsung nyebur ke sungai lalu kembali ke darat karena ketakutan. Suar hijau mendadak ditembakkan, di mana itu merupakan komando Jerman agar tidak menyerang perawat medis. Melihat itu para pria di seberang sana bahagia. Iya, karena mereka telah selamat. Mereka pun bergegas karena perang. Anak buah Alexei datang melapor bahwa komandan tertinggi mengalami cedera parah. Mendengar itu, Alexei mengambil alih komando dan memerintahkan seluruh pasukan prajurit tersisa ke markasnya. Mendengar lokasi markas telah dipindah, Mikhail mengambil kembali paku itu. Mikhail percaya bahwa tempat terakhir ini adalah tempat bunuh diri. Mikhail mencari Alexei menyelusuri labirin. Di tengah hujan bom akhirnya ia menemukannya. Namun sayangnya para Jerman telah menembus wilayah sehingga para prajurit dibantai semua.
termasuk Alexei. Mikhail melihat pembantaian itu di depan matanya. Walaupun hampir kalah, Alexei tetap melawan. Sementara itu Mikhail tak sengaja terkena peluru. Namun kali ini dia merasakan sakit. Pada akhirnya bom mendadak jatuh melumpuhkan prajurit di sana. Pada saat yang sama Mikhail mendadak bangun ke zaman normal. Dia melihat Eliza yang kritis dan tim penyelamat lain. Ketika dia mencoba bangun, Mikhail mendadak jatuh pingsan. Lalu terbangun. Di masa perang dia melihat Alexei masih hidup dan dibawa ke markas. Sebelum itu Mikhail melihat para Jerman yang membabat habis tentara tersisa. Mikhail memasuki markas di mana Alexei sekarat di dalamnya. Hanya tersisa segelintir tentara. Yang tak ada lagi harapan Jerman akan tiba di sini beberapa menit, dan pilihan akhir mereka adalah bunuh diri di tempat ini. Mikhail menemukan lubang paku, dia memasukkannya, namun tampaknya tidak mengubah apapun. Satu persatu tentara menembak dirinya masing-masing, termasuk Boris yang menembak kepalanya dengan pistol kecil peninggalan pasangannya. Wanita di sampingnya juga menghirup parfum sebelum bunuh diri. Yang tersisa hanya Alexia Yurov, di mana sebelum dia bunuh diri, telepon mendadak berdering. Setelah mengangkatnya, ternyata itu suara batalion lain yang akan datang membantu mereka. Alexia sempat akan bangkit karena bantuan akan datang. Namun, karena kondisinya yang parah ditambah lagi kesetiaannya terhadap orang lain yang telah tewas, Alexia memutuskan untuk menembak kepalanya. Commandant, est-ce qu'il y a une issue? Il n'y a aucune issue. Commandant! Pada saat yang sama Mikhail kembali bangun di zaman modern, di mana dia masih ada di proyek itu, dan Mandor masih ada di sampingnya. Anehnya jam tangan milik Mikhail melambat dan juga merasakan luka tembak di dadanya. Dia menolak untuk dirawat. Lalu mereka mengadakan pertemuan dengan investor yang sangat marah. Mikhail dan investor bertatap muka, namun Mikhail malah trauma melihat apapun yang jatuh di sana. Karena tak fokus perbincangan mereka, investor semakin marah, lalu mengancam menarik dana jika gagal mendapatkan pasir yang kurang. Untuk meredam situasi ini, Mandor datang untuk berbincang pribadi dengan Mikhail. Dia memberikan info bahwa Eliza sedang koma di rumah sakit. Pada saat yang sama Mikhail mengalami hal-hal di luar nalar. Portal-portal yang hanya bisa dia lihat berdatangan menunjukkan lokasi itu. Di daerah perang dia memilih menghindar lalu pergi ke toilet untuk menyadarkan dirinya. Karena dirinya juga penasaran, dia meminta Mandor menghentikan penambangan, di mana ini membuat Alex semakin marah. Que vous m'avez donné. La prochaine fois, il nous coulera dans le... Mikhail pun lanjut pergi menjenguk Eliza, membawakan dia bunga. Tepat saat itu teman Eliza yaitu Pilih melakukan hal yang sama. Ternyata mereka berdua sama-sama jatuh cinta kepada Eliza. Setelah sampai Eliza masih koma, mereka dilarang untuk masuk. Karena nekat Mikhail pergi ke atap gedung lalu merayap masuk melalui jendela. Di sini Mikhail meminta maaf, mengatakan bahwa dia melihat misteri kematian Alexei sekaligus melihat kengerian yang dihadapi pahlawan. Namun ucapannya terputus saat dokter menyuruh Mikhail untuk pergi. Sortez tout de suite. Sortez de là, je veux plus vous voir. Permettez que je me présente. Karena ingin membongkar cerita yang belum terungkap pada keluarga Yurov, dia pun pergi ke rumah sakit jiwa tempat ayahnya dirawat. Mikhail menjenguknya setelah libur, dan ayahnya bernama Nikolai Yurov. Ia memiliki temperamental yang tinggi. Mikhail mengajaknya ke pantai lalu bertanya, apakah dia pernah bertemu keluarga Yurov yang lain. Dengan marah ayahnya menjawab bahwa ia tidak memiliki siapa-siapa dan tak diharapkan oleh siapapun. Sewaktu bayi dia dititipkan ke pantai asuhan, mengatakan bahwa orang tuanya tidak peduli lagi dengannya. Hanya wanita bernama Baby Sura, pemilik panti asuhan, yang selalu menemaninya. Mikhail pun menenangkan ayahnya itu, mengatakan bahwa mereka tewas peperangan. Jadi Nikola diasuh di panti. Ayahnya pun memintanya untuk pergi, memohon tak menanyakan lagi
Mikhail memutuskan ke panti asuhan tempat ayahnya tinggal dulu, namun lagi-lagi dia dihantui portal-portal yang menembus zaman perang. Mikhail kabur dan berakhir di perpustakaan dekat panti. Di sana Mikhail menanyakan soal berkas riwayat ayahnya, namun tak ditemukan nama Jurov di sana. Saat kemudian portal mendadak muncul di hadapan Mikhail menunjukkan era masa kecil ayahnya. Di sana tampak seorang wanita yang menyimpan berkas. Di bawah lemari itu berisi berkas riwayat ayahnya. Mendadak peristiwa terjadi sehingga mereka meninggalkan tempat itu. Portal itu hilang. Dengan cepat Mikhail mencari lemari dan benar menemukan berkas ayahnya yang telah usang di sana. Vous avez des ciseaux? Setelah membukanya, intinya dia mendapatkan bukti bahwa kakeknya lahir tahun 1927 dengan nama Jurov, lalu neneknya Helena Hotovo. Penjaga perpus mengatakan bahwa pada tahun 1962 ada juga yang mencari berkas Jurov itu, ketika itu berkas masih hilang.